Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Salam. Selamat hari Natal. Dan di dalam ibadah Natal ini juga firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita yaitu dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Selamat Natal Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah datang ke dunia. Karena Tuhan sangat mengasihi hidup kami sekalian. Ya Tuhan, di hari Natal ini kami boleh mengingat kembali kebaikan hati-Mu yang pernah datang ke dunia. Bahkan sudah mati bagi kami. Engkau sudah mengampuni kami, bahkan Engkau sendiri yang sudah menyediakan kehidupan kekal itu. Pada saat ini kami mau kembali mengingat segala kemurahan dan kebaikan hati Tuhan yang membuat kami tidak punya alasan untuk tidak memuji memuliakan Engkau Bapa. Kuasa darah Yesus suci kuduskan tubuh roh dan jiwa kami. Kuasa Roh Kudus, Engkau urapi hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Karena pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Buat kami mengerti isi hati Tuhan. Dan tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Urapi juga bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan yang kepercayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Roh yang Kudus menuntun kami sekalian kepada pengenalan yang benar akan kehendak Tuhan. Berkaryalah ya Tuhan dan berbicaralah kepada kami sekalian. Karena kami anak-anak-Mu bersedia mendengarkannya. Amin. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20 dalam perikop gembala-gembala. Yang demikian bunyinya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu.
dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tanggal 25 Desember kita kembali berbakti kepada Tuhan dalam rangka kita mengingat kedatangan Kristus yang pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, yang memiliki nilai iman yang besar bagi kita, bahwa kehadirannya sangat berarti dan berharga bagi iman Kristen kita. Kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, Putra Allah, pada peristiwa Natal adalah puncak kasih Allah bagi dunia dan kehidupan kita manusia. Dialah yang memerintah, dialah juga yang memberikan pengharapan kepada kita sehingga kita bisa hidup sampai hari ini di dalam pengharapan yang benar ini. Dialah yang juga menjadi pemenuhan pengharapan itu. Dia Sang Mesias yang telah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dialah yang akan menegakkan kewibawaan tahta Daud sesuai dengan pengharapan umatnya pada saat itu. Mereka menantikan seorang Mesias yang akan memerintah, membawa kemakmuran bagi mereka, sama seperti kemakmuran kesejahteraan pada saat Raja Daud memerintah atau memimpin umatnya ini. Kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita perhatikan nama yang diberikan kepadanya itu adalah penasehat ajaib dalam Yesaya ya. Ia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, ia adalah Raja damai. Dan kita melihat di dalam hal ini dia diutus oleh Allah untuk memulihkan pemerintahan Allah di alam semesta ini. Karena apa? Karena alam semesta ini sudah rusak dan Tuhan yang menciptanya merasa apa yang dilakukan oleh manusia itu membuat mereka memiliki jarak dengan Allah. Allah tidak suka dan Allah menganggap kita semuanya berdosa. Di dalam hal ini selama ia hidup di dunia, ia telah menunjukkan dan mewujudkan kasih sejati dan keselamatan kekal bagi manusia. Bagi manusia yang sakit, ia sembuhkan, yang susah dan menderita, ia beri penghiburan, yang lapar dan dahaga ia puaskan, bahkan yang mati ia hidupkan. Hanya Dia yang sanggup melakukan semua itu karena kasih-Nya dalam kehidupan manusia berdosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sukacita sebenarnya yang digambarkan bagi kita untuk menyambut peristiwa kelahiran Kristus ini. Kita juga melihat bahwa awal kelahiran itu Tuhan datang dalam kehidupan para gembala. Para gembala ini memang kasihan ya kehidupannya. Mereka tidak saja menjadi gembala itu di mana domba-domba, kambing yang mereka gembalakan itu milik pribadi, tapi juga hanya mengambil upah. Kehidupan yang miskin. Kehidupan gembala juga seringkali
tidak disukai. Karena apa? Karena kalau mereka misalnya lapar, mungkin mereka bisa mengambil satu anak domba dari tuannya untuk mereka makan. Sehingga mereka juga dituduh mencuri ya. Dan dalam hal ini, dalam kehidupan yang hina, yang miskin itu, di tengah malam buta, para malaikat datang menghampiri kehidupan mereka, melawat kehidupan orang yang miskin, yang hina dianggap oleh dunia ini. Tetapi justru Tuhan memakai kehidupan mereka untuk menjadi saksi, untuk menjadi bukti, di mana diberitakan oleh para malaikat, suka atau tidak suka, buktinya kalian akan menjumpai seorang anak yang dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Itu adalah bukti nanti yang akan kalian lihat. Yang suka atau tidak suka, jangan dikira karena Mesias atau Raja itu datang, mereka pikir tempat lahirnya bagus, di hotel atau di mana, tapi dikatakan di kandang domba. Suka atau tidak suka itu buktinya bahwa itu adalah benar, dia adalah Mesias yang akan datang itu. Dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan umat Allah dari segala dosa dan pelanggaran mereka. Kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi berita itu membuat ada sukacita yang luar biasa, terutama bagi umat Tuhan yang pada waktu itu hidup di dalam kesusahan, di dalam penantian, menanti seorang Mesias dengan penuh pengharapan yang akan mengangkat kehidupan mereka, mengangkat derajat mereka sebagai umat, di mana mereka akan menikmati lagi segala kesejahteraan, sukacita, dan berkat-berkat ada dalam hidup mereka. Yang pertama yang kita lihat ialah reaksi dari para gembala. Dikatakan mereka sangat takut. Sehingga mereka, Tuhan mengatakan jangan takut. Aku membawa berita sukacita. Banyak hal yang memang bisa menakutkan di tengah-tengah dunia ini. Sekarang saja kita ini takut corona. Begitu takutnya manusia, musuh tidak kelihatan, tapi kita semua menjadi begitu takut dan berusaha mematuhi apa yang menjadi petunjuk dari panitia yang mencegah, yang berusaha memutuskan penularan COVID ini. Di dalam hal ini banyak perkara di dunia ini yang membuat kita takut. Orang takut sakit, takut mati, padahal yang namanya mati tidak oleh corona juga kita akan mati. Sampai pada waktunya kalau memang sesuai janji Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, tidak oleh corona, kita juga akan mati. Dari dulu juga banyak orang yang mati. Kita bergantian, bergiliran sesuai jadwal, yang sesuai antrian, sesuai janji Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita juga harus melihat ke depan. Kita hanya mau melihat kepada salib Kristus, di mana Kristus sendiri sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Sehingga maut tidak ada lagi sengatnya. Dia tidak berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu Rasul Paulus untuk surat Roma, untuk orang Roma yang mengatakan, hai sengat maut, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah dipatahkan, dia tidak berkuasa atas hidup kita. Karena itu Rasul Paulus katakan kalau mati adalah keuntungan, artinya berjumpa dengan Kristus yang sudah menjadi Tuhan, di mana kita menaruh seluruh pengharapan kita. Dan kalau kita tetap hidup, berarti Tuhan punya tujuan, punya maksud juga dengan kehidupan ini. Agar kita tetap bekerja, tetap berdampak bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Kehidupan kita masih mau Tuhan pakai untuk menyaksikan
pekerjaannya, untuk melayani dia, dan dengan seluruh kehidupan yang masih ada. Dia ingin kita ini melayani dia di dalam kesetiaan pengharapan. Ketakutan boleh kita serahkan kembali kepada Tuhan yang datang membawa berita sukacita. Sehingga segala ketakutan itu kita serahkan saja kepadanya. Sekarang kita tidak lagi, meskipun virus ini belum teratasi secara tuntas, tetapi muncul lagi ketakutan. Karena apa? Krisis ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak kesusahan di mana-mana. Dan tentu saja jika kita juga masih diberikan Tuhan umur, berarti Tuhan juga mau pakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi kehidupan orang lain dalam segala ketakutan, kesusahan, dan penderitaan. Karena apa yang terjadi di dunia ini memang bisa menakutkan, orang khawatir, orang takut bagaimana pendidikan anak-anak, bagaimana kehidupan ini berlanjut jika keadaan ekonomi begini. Semuanya menjadi pergumulan bagi manusia yang ada di dunia ini. Tetapi dalam hal ini kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah hidup di dalam pengharapan yang benar ini. Bahwa di dalam Kristus kita bisa menemukan kekuatan untuk melewati, untuk menghadapi setiap hal yang Tuhan izinkan kita mengalaminya. Kita memiliki kekuatan di dalam Dia. Kita juga tetap mau memuji, memuliakan Dia karena kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para gembala di padang senyap dekat Bethlehem itu terpukau. Tidak hanya mereka karena percaya, ya, karena cahaya ya yang menyilaukan, tidak hanya itu, tetapi juga karena berita kelahiran juru selamat di kota kecil itu. Di mana pernyataan yang mengejutkan ini diiringi dengan tampaknya sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Turun naik, malaikat itu turun naik bernyanyi dan nama Allah saja yang dipermuliakan. Di dalam hal ini seorang bapak bernama C.H. Spurgeon, dia menuliskan planet bumi diciptakan untuk diterangi dengan seberkas sinar kemuliaan yang terangnya itu sampai ke dalam kehidupan yang gelap, di mana cahayanya bintang-bintang di seluruh jagat raya ini pada saat Sang Pencipta datang ke bumi dalam wujud manusia, semuanya berkilau dengan indah, yang menunjukkan bahwa mereka semuanya menyambut Dia dengan sukacita, dengan kemuliaan, bahwa Ia adalah juru selamat. Oleh karena itu kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bila saat ini kita mendengar tentang kedatangan Allah ke dunia ini, maka kita akan menemukan suatu hal yang menakjubkan, yang berlangsung abadi. Dan inilah inti kabar kesukaan, fakta tak tertandingi tentang kehadiran Putra Allah sebagai manusia dan kehidupannya di bumi serta kesediaannya menjadi korban Allah bagi dosa-dosa manusia. Hal ini menimbulkan sukacita besar hari ini dan setiap hari dalam kehidupan kita. Tidak hanya hari tanggal 25, meskipun kita juga dilarang untuk menerima tamu dalam kebahagiaan berbagi sukacita itu dalam keadaan terbatas, tapi yang pasti kita sekeluarga bersukacita di dalam hati, di dalam kehidupan kita.
bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang sanggup menyelamatkan. Ia mengasihi kita. Oleh karena itu John Hus mengatakan bersukacitalah karena Allah yang abadi telah lahir sehingga manusia yang fana dapat hidup kekal. Bersukacitalah karena Tuhan alam semesta yang maha kaya itu menjadi miskin sehingga ia memperkaya kita yang miskin. Itu luar biasa bagi kehidupan kita ya. Bahwa berita kelahiran Kristus ini benar-benar merupakan kesukaan besar. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Kenyataan ini memberi motivasi agar kita sekalian makin hidup di dalam persekutuan yang erat dan benar. Di dalam Kristus juga di dalam persekutuan sebagai umat Tuhan sesama. Agar kita senantiasa mau mengagungkan Dia di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan kebersamaan sebagai jemaat dan gereja Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus yang hidup dan kita ingin mengagungkan Dia, memuliakan Dia sepanjang kehidupan kita ada yang Dia karuniakan. Dan untuk itulah Dia memberikan kehidupan ini agar Dia dimuliakan, diagungkan dan berdampak bagi sesama. Orang bisa melihat ada sukacita hidup di dalam Kristus. Saya suka mendengar di YouTube ada gereja murtadin ya, orang-orang yang dianggap murtad karena mereka percaya pada Kristus, karena mereka suka banding-bandingkan kitab mereka dengan Alkitab, akhirnya mereka mau ikut Kristus. Dan di situ saya sering kali melihat mereka mengatakan kesaksiannya, yang saya suka dengar kesaksiannya. Kalau pada mulanya mereka ini tidak karuan hidupnya dalam kegelapan, lalu mereka merasa setelah menerima Kristus, hidup mereka ada sukacita, ada damai katanya, dan ada berkat-berkat Tuhan yang memelihara kehidupan itu. Karena itu mereka bangga mengikuti Kristus dan selalu mau di dalam sukacita berhaleluya demi kemuliaan nama Kristus. Kita yang sudah lama menjadi Kristen, tidakkah kita juga bisa menghayati dan merasakan betapa kehidupan yang dijalani bersama dengan Kristus ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita dan damai sejahtera yang tidak bisa kita beli dari dunia ini, tapi yang bisa kita rasakan dan kita nikmati dalam hati hidup kita karena kita mau menghadirkan Dia, menerima Dia di dalam palungan hati kita masing-masing. Sehingga Natal ini menjadi begitu berarti bagi kehidupan pribadi dan keluarga kita. Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai kita di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Dia tidak pernah tinggalkan kita, tetapi Roh-Nya yang kudus selalu ada dan menuntun kita. Mari kita senantiasa buka hati dan hidup agar Tuhan selalu menuntun perjalanan hidup ini dari hari ke hari. Meskipun ada banyak tantangan yang akan kita alami di depan, kita juga tidak tahu apalagi yang akan kita hadapi. Negara kita mungkin tahun depan akan mengalami inflasi. Setelah corona juga masih belum tuntas betul, tetapi akan ada banyak lagi yang akan kita hadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus kita percaya bahwa Dia memberikan kemampuan untuk melewati setiap hari-hari itu di dalam kemenangan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan iman kita. Amin. Mari